Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Untuk Hidayatullah Depok ataupun di Fajriah TV yang insyaallah dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang insyaallah penuh dengan mubarakah ini kita melangkahkan kaki berniat untuk mencari ilmu di majlis yang insyaallah penuh dengan mubarakah ini. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita berkumpul bermawajah dan berniat untuk sama-sama memberikan yang terbaik raga kita untuk menuntut ilmu, dan insyaallah sudah disediakan di majlis yang insyaallah penuh dengan mubarakah ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran sang reformis dunia, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa mengetahui yang mana yang halal, mana yang haram, yakni dengan adanya Islam dan iman. Hadirin para jamaah gabungan subuh Al-Fajriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara akan mempersilakan atau mengizinkan, yaitu pertama akan diisi dengan pembacaan pembacaan salawat dustur dan dilanjut dengan ceramah agama yang insyaallah akan diisi oleh guru kita Kiai Haji Abdul Ghani Jamal SH, dan dilanjut dengan pengumuman sekaligus pembacaan doa. Untuk lebih singkatnya waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan umul kitab. Ala hadhihi wa likullin niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu pembacaan salawat dustur yang dalam hal ini akan dibacakan langsung oleh Yang Mulia Ustaz Muhammad Yaqub. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi الصدر والعجم
زدوا شرفا زدوا شرفا زدوا شرفا وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عباد الله رجال الله غيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. ويا الله ويا هجاب ويا سداد ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Ustaz Muhammad Yaqub. Semoga yang membacakan salawat tadi kita mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita nanti di surga ditempatkan bersama beliau. Amin ya Allah. Selanjutnya kita dengarkan dan kita simak baik-baik pada pagi hari ini, karena insya Allah ini adalah ilmu yang mahal, ilmu yang
mungkin bagian dari teman-teman kita ataupun sahabat-sahabat kita di luar sana tidak bisa mendengarkan hal ini, tapi kita alhamdulillah bisa diberikan tempat yang insyaallah penuh barakah ini bergabung di subuh Al-Fajriyah untuk menyaksikan dan memberikan tambahan ilmu kepada kita, nanti disampaikan kepada sahabat kita, keluarga kita, orang-orang terdekat yang insyaallah akan menjadi tambahan amal ibadah kepada kita. Maka dari itu pastikan kepada seluruh jamaah dan adik-adik santri yang ada di ruang ini, di mana nanti para ulama dan para kiai yang akan menyampaikan taujih ataupun ceramah agamanya untuk diberikan yang terbaik, jangan sampai ada yang tidur, termasuk adik-adik ya. Insyaallah kalau jamaah karena sudah terbiasa tidak akan tidur seperti itu. Jadi teman-teman, adik-adik semuanya nanti saling mengingatkan karena ini amal, saling mengingatkan. Insyaallah yang memberikan ataupun yang mengingatkan mendapatkan amal seperti apa yang mereka kerjakan, seperti itu. Jadi mari kita dengarkan dan saksikan, termasuk yang online, insyaallah di channel TV Fajriyah TV ataupun di Hidayatullah Depok. Mari kita sama-sama dengarkan ataupun kita simak ceramah agama dari Kiai Haji Abdul Ghani Jamal Esa. Kepada beliau, wa alaihi falyatafaddal mazkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hatta hamdi alladzi ba'asa rasulahu wa amara bi mahabbatihi kulla ibadi wa ja'ala ummatahu bi karamatihi wa majdihi. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqi sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Yang mulia pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Depok, beserta para kiai dan para dewan guru. Yang mulia Ketua Subuh Gabungan Al-Fajriyah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mijar Salim SPDI, para kiai, para guru yang tergabung di Subuh Ahad Pagi Al-Fajriyah yang alhamdulillah hadir semua pada pagi hari ini, dan mohon maaf tak saya sebutkan namanya satu persatu. Seluruh ketua-ketua DKM, juga Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kelurahan Kalimulia, seluruh jamaah teristimewa, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga tersampaikan kepada qudwah dan uswah kita, yakni baginda agung Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini
saya ingin menyampaikan nasihat ulama di dalam kitab Alfiyah karangan Ibnu Aqil. Karena kali saya subuh pagi ini di kampung gitu, ternyata di pesantren. Kalau di pesantren berarti saya harus juga menyesuaikan materinya dengan santri. Maka saya kutiplah satu bait dalam Alfiyah, lirrafi wan nasbi wa jarrin nasolah ka'rib bina fa innana minnal minah. Ada yang hafal nggak santri? Ada yang hafal nggak baitnya? Kalau yang hafal tak kasih tiket pulang ke Papua. Orang Papua tuh. Ada yang Papua. Angkat tangan. Ini walaupun kitabnya Alfiyah yang sebagai literasi nahwu sorok, tapi punya filosofi bahwa kita ini sebagai manusia kudu fleksibel, Bu. Tahu nggak fleksibel? Nggak tahu. Beras diaronin, dikasih oncom, dibungkusin, itu namanya fleksibel. Oke, saya lihat. Namanya apa itu? Lontong. Ya nanti namanya dirubah bukan lontong, fleksibel. Jadi kita ini harus fleksibel. Tahu nggak fleksibel? Hah? Fleksibel itu ibu ada saatnya harus kerja kotor, ikut. Ibu ada saatnya ngurus rumah tangga, urus. Dan ibu ada saatnya pagi-pagi sudah keluyuran ikut sholat berjamaah subuh Jam'iyah Al-Fajriyah. Itu salah satu contoh fleksibel. Termasuk Hidayatullah ini fleksibel, ya Ustaz. Buktinya nerima jamaah subuh Al-Fajriyah, nggak tertutup. Betul nggak Ustaz? Bahkan Ustaz baca kunutnya panjang itu. Ya Ustaz. Ini namanya prinsip fleksibilitas. Nah, di dalam bait ini lirrafi wan nasbi wa jarrin nasilah. Pertama, orang itu di dalam ilmu nahwu ya kudu bisa jadi rafa. Santri, tahu rafa nggak? Rafa tahu nggak rafa? Doma, salah satunya. Artinya apa? Santri itu harus siap nanti jadi pejabat. Ya Ustaz, kamu siap jadi pejabat? Ada jadi gubernur Papua nanti. Amin. Bapak-bapak jamaah suku gabungan juga harus fleksibel. Ada saatnya bapak-bapak tuh di atas. Nggak paham kayaknya. Ada saatnya juga bapak-bapak harus siap jadi JR kasroh di bawah. Ngerti nggak bisa? Jar. Ya Kong ya. Ini namanya fleksibel. Jadi santri itu harus siap nanti jadi pejabat, siap memimpin, tapi juga harus siap dipimpin.
Nah, di dalam ini kita diajarkan manusia itu harus siap jadi apapun dengan tidak merubah karakter domir mutasilnya. Nah, ini kitab kan bicaranya domir mutasil. Ya, lihat domir mutakalimna, namanya filosofi domir nun. Nun itu na. Tahu nggak domir mutasil? Kata ganti orang ketiga atau orang pertama. Domir mutakalim itu domir orang kata ganti orang pertama apa orang kedua apa orang ketiga? Kami. Nahnu itu domir munfasil. Ini sedikit ya saya jelasin ya, Bapak, karena di santri. Tapi mudah-mudahan filosofinya kena semua. Nahnu itu domir munfasil, domir mutasilnya jadi na. Nah ini kedatangan domir, kedatangan amil apapun dia tidak berubah, tetap na. Contohnya mana? Kalau dia rafa, maka tetap dia na, ro'aina. Telah melihat kami. Na-nya itu jadi fa'il, rafa, tapi tetap dia na. Atau kita rubah dia jadi nasab. Inna na. Jadi isim inna tetap dia na, padahal dia nasab. Atau dirubah jadi JR, tetap marortu bina. Aku melewati kami. Bina itu JR tapi tetap na. Maksudnya apa? Kita ini sebagai hamba Allah, Bu, ada orang yang jadi pejabat, betul? Ada orang kaya, betul? Ada orang petani, di kampung juga macam-macam warna orang punya profesi. Tapi tetap karakter kita tidak boleh berubah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi nggak ada dispensasi. Itu kiai nggak perlu sholat berjamaah lagi, cukup ilmunya mengantarkan dia ke surga. Itu PA itu. Ngerti ya? Kata orang kaya, saya nggak perlu sholat berjamaah, ikut subuh pagi-pagi, saya cukup kasih uang aja. Gitu. Tuh ada kiai di subuh fajriyah berapa? 10. Yang ceramah berapa? 111. Sejuta udah setiap pagi saya siapin 11 juta. Tapi saya nggak perlu sholat, nggak perlu apa, nggak bisa. Ya Bu. Kata ibu-ibu, papa saya nggak perlulah sholat, nggak perlu ngaji, cukup saya urusin papa aja makannya, bajunya, pasti saya masih surga. Kira-kira begitu nggak Bu? Masih mending ada istri yang mau ngurusin suami, udah sholat kagak, ngaji kagak, ngurusin laki juga kagak, itu namanya bini PA itu. Kita ceramah dibatasi 10 menit. Ya, karena sekarang itu kalau tulisan panjang-panjang nggak ada yang baca. Ceramah lama-lama juga di YouTube jarang yang nonton. Ceramah itu sering kalau di YouTube bisa diakui banyak yang like. Itu biasanya ceramahnya 10 menit. Nah ini udah 9 menit, berarti 1 menit lagi. Ya, jadi Alfiyah ini lagi mengajarkan kita, pertama kita kudu siap dijadikan apapun oleh Allah Subhanahu. Karena mohon maaf, banyak orang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Sehingga apa? Dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Yang ada apa? Allah nggak adil katanya sama diri dia.
Ada orang pedagang, dagangnya susah pagi-pagi. Coba bayangkan, orang jualan cilok, Bu. Pak, jualan cilok. Tahu cilok? Makanan santri. Ya, tahu cilok? Itu berdasarkan otak kita secara ekonomi, berapa untungnya? Kalau dia bawa 100 biji, paling untungnya 10.000. Betul. Tapi kenapa itu tukang cilok, dia pergi pagi pulang sore tiap hari seperti itu? Pertama, dia bersyukur dengan tidak merubah karakter dia. Walaupun saya tukang cilok, keuntungan sedikit, tapi apa? Allah perintahkan saya untuk ikhtiar. Karakter kehambaannya tuh nggak hilang. Atau ada orang jadi ASN, pegawai negeri, agak terhormat karena dikasih kedudukan, dikasih jabatan, dikasih gaji tiap bulan, ya kan? Dia tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain dan tidak pernah berubah karakternya. Saya ini hamba Allah, dijadikan profesinya itu untuk mencari ridho Allah sesuai firman Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu, Bu. Ya, Bu. Iya. Tuhan yang merusak laki itu kebanyakan bini. Bener enggak? Orang mah bang no kayak dia no. Tuh, enak agak? Itu bini ngomong depan laki begitu, no bang, orang mah no kayak laki-laki orang, enak enggak? Kalau ada bini kayak gitu gampar makanya. Tuhan punya suami masih rajin ibadah, subuh datang, bersyukur apa enggak? Kudu bersyukur. Jadi besok-besok ngomong gitu, wah laki kagak ada laki yang paling soleh kecuali laki gua. Begitu. Jangan laki udah kagak gabrot duit ngomongnya kagak enak pisan. Orang no bang no kayak ono no bang no. Ya sebenarnya. Tapi kalau senejar enggak lihat wajahnya sumringah. Pokoknya kalau suami wajahnya cerah itu berarti bininya enak. Kayak jamaah subuh gabungan ini, alhamdulillah wajahnya Kita ini Pak, kalau datang ke masjid itu diantara anugerah dan keutamaan. Orang kalau masuk masjid itu baca doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tadi baca apa kagak? Saya tanya sama ibu-ibu nih, mohon maaf, ibu masuk ke gedung, hidangan udah disiapin, masih ditutup, ibu tungguin sampai sore masih ditutup, kenapa? Ibu kagak nanya itu buat siapa, betul apa kagak? Pak, ini hidangan buat siapa? Buat ibu. Akhirnya ibu makan apa enggak? Ada orang masuk ke tempat hidangannya banyak, gak pernah nanya, gak pernah minta, dapat apa kagak? Dapat apa kagak? Ya. Itu jamaah sholat subuh al-fajriyah. Kenapa dia gak berubah-berubah? Dikasih hidangan tiap minggu pagi gak pernah dia minta. Ayo, minta gak? Jadi mulai besok kalau pagi-pagi sholat subuh al-fajriyah, masuk kaki kanan baca doa Allahumma ftahli. Kayaknya belum hafal ini. Pantes kagak minta-minta. Ayolah baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Panjangin linya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Luar biasa ini doa.
rahmatnya udah banyak, pintunya dipinta suruh buka yang banyak. Amin ya robbal. Maka wajar kalau Syekh Al-Munjiri dalam kitabnya, orang yang kalau keluar rumah ke masjid dominun Allah, itu ada dalam jaminan Allah. Yakin apa kagak nih? Nabi bilang orang yang kalau keluar rumah dia ke masjid. Ini ngomongnya ke masjid doang. Mau di masjid ngapain nih? Pokoknya ke masjid aja. Kata ini hadis dominun Allah, itu berada dalam tanggungan Allah. Apa yang Allah tanggung? In'asa rizqo wa kufiyah. Kalau kita masih hidup, Bu, makanya Bu kalau punya suami rajin ke masjid, pokoknya udah girang bae, alhamdulillah. Itu. Jadi alhamdulillahnya danta, alhamdulillah. Orang mau cerita mobil kek, mau cerita duit kek, ibu jangan tergiur. Tapi ketika ibu ngelihat suami ibu rajin ke masjid, alhamdulillah. Kenapa? Nabi yang bilang. Ibu percaya nggak sama Nabi? Masa sama TikTok percaya, sama Nabi kagak? Orang sekarang kan aneh, sama TikTok dipakai status, sama hadis kagak. Makanya sekarang banyak orang Islam pada PA gitu. Kata Nabi, kalau dia hidup in'asa rizqo, rizkinya Allah kasih. Ternyata bukan hanya dikasih, wa kufiyah, Allah cukupi rizkinya. Bagi siapa? Mereka yang kalau keluar rumah ke masjid. Amin ya rabbal. Makanya jadi santri nih, jangan pernah kamu putus sholat berjamaah dari kamar ke sini. Nabung doa. Santri pernah nggak nabung uang? Nggak pernah. Habis mulu buat jajan. Nabung ke masjid. Kenapa para kiai itu jadi ulama besar dan hidupnya berkah? Karena sepanjang dia jadi santri, bayangkan 66 tahun dia mondok pesantren di Hidayatullah. Satu hari dia melangkah ke masjid berapa kali? 5 kali satu hari, kali 7 hari, kali 30 hari, kali 360 hari, kali 6 tahun. Banyak. Sekali doa minta dibukakan pintu-pintu rahmat. Jamak berapa pintu itu jamak? Kalau banyak itu minimal berapa? 3. Berarti 3 kali 5 kali 7 kali 30 hari kali 360 hari kali 6 tahun. Makanya banyak santri keluar nggak ngapa-ngapain, pagi-pagi sudah ada datang berkat. Ya Ustaz. Pokoknya kalau jadi santri pulang pasti aja ada job. Di Papua pasti ada job. Ya, amin ya rabbal. Nah, sekarang keluar dari masjidnya, hafal doanya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ayo baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepadamu dari keutamaanmu. Masuk minta rahmat, keluar minta keutamaan. Makanya orang yang hidupnya dari masjid ke masjid gak bakal susah. Siapa mereka itu? Jamaah subuh al-fajriyah. Kalau kagak percaya, berhenti sholat subuh. Ada orang sholat subuh gak berubah-berubah, berarti niatnya lain. Cuman karena pastel. Akhirnya dapatnya sepastel-pastel. Awas.
Karena pastel itu nggak usah diniatin ketika berangkat dari rumah, pasti dapat. Ini saya ingin merubah mindset kita, bahwa orang ibadah datang ke tempat ibadah, jangan kau pernah minta urusan dunia, minta urusan yang lebih dari dunia. Saya kalau ceramah nggak pernah mikirin amplop, pasti saya datang pulang di amplopin. Benar nggak? Kayak kalau pegawai negeri itu mikirin gaji kan PA, karena setiap tanggal ditransfer gaji pasti muncul. Kayak tukang bangunan, dia ketika kerja yang ada adalah keluh kesah. Kata saya, apa yang menyebabkan kamu keluh kesah? Karena kerja kamu dijamin oleh orang yang menyuruh kerja kamu. Betul banget. Itu urusan dunia. Bagaimana urusan kita dengan Allah? Allah tanggung jawab. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi. Aneh itu. Jadi manusia itu makin hari makin kerdil, disuruh nyari yang gede, mintanya pastel. Akhirnya dapatnya sepastel. Ini prinsip santri. Apalagi jadi santri. Man kana lahu fi talabil ilmi, kana lahu jannah fi talabihi. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang menuntut ilmu itu hakikatnya dia lagi cari surga. Amin ya Allah. Surga di mana? Di dunia. Jadi santri pokoknya ntar kalau udah lulus dari Hidayatullah udah surga baik yang ada. Betul Ustaz? Jadi santri baca doa aja udah 350.000 sekarang. Iya. Standar 200. Yang paling murah itu MC, dari dulu nggak pernah berubah-ubah. Dandanannya doang keren MC. Amplopnya pego itu. Makanya besok-besok kamu naik, jangan MC terus. Ya Santiago. Nah udahlah pokoknya. Ini saya lagi ingin bertukar pengalaman. Bahwa jadi santri itu indah. Ya, coba baca doa tiap hari. Itu tabungan. Amin. Kamu sholat tahajud tiap malam, tabungan bukan? Jaminan semua. Ya. Makanya kalau ada orang tua punya anak mondok udah surga aja. Cuman memang kalau pengen dapat surga susah. Orang tuanya tuh yang ada uring-uringan mulu. Hilangan sambangan, gak punya duit, wah pusing. Bikin status. Ya. Saya ada santri sekarang 254, itu statusnya aneh-aneh. Ya. Ujian untuk mendapatkan surga. Amin ya Allah. Itu saja. Jadi filosofi Domirna, apapun posisi kita, apapun status kita, tetap karakter kita nggak boleh berubah. Sebagai hamba yang Allah ciptakan untuk ibadah, termasuk bagian daripada tugas kita sebagai orang yang punya karakter Abdullah adalah kalau subuh sholat berjamaah di masjid. Amin ya Rabbal. Jaminannya apa? Doa Nabi tadi, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluarnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu jaminan dari Allah yang disampaikan oleh Allah kepada baginda agung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Al-Fakir yang disampaikan. Mohon maaf kalau tidak sistematis. Memang biasa ceramahnya jamaah umum Ustaz. Saya nggak tahu kalau ini pesantren. Tahu pesantren saya bawa kitab aja tadi. Ya, selanjutnya ya. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Ghani Jamal tadi. Semoga apa-apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita. Soal disampaikan tadi sama Ustaz,
kirain sudah lupa kepada saya kan, tapi masih ingat, masih MC Nurtabi saja. Tapi seragamnya beda, insyaallah. Tapi masih dikenang juga saya. Alhamdulillah. Semoga di kesempatan lagi nanti Ustaz bisa jadi MC lagi Ustaz. Insyaallah, doakan tetap sehat. Dan alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah, khususnya para alim ulama, para kiai, para ustadz yang hadir, tokoh masyarakat, RT RW yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih mewakili Ketua DKM Masjid Ummul Qura Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, dan kami ucapkan mohon maaf kepada seluruh jamaah barangkali ada pelayanan dan hidangan yang kurang, tapi ini sudah menjadi bagian dari amal ibadah insyaallah, dan kami berikan yang terbaik kepada seluruh jamaah. Selanjutnya yaitu pengumuman dan pembacaan doa. Namun sebelumnya saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan kami ucapkan apabila ada yang hal-hal yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Abdul Ghani Jamal Ishaq yang baru saja memberikan curahan ilmu kepada kita semua. Juga yang mulia dan saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah beserta segenap jajaran asatidz, Ketua DKM yang tergabung dalam Majelis Subuh Al-Fajriyah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita mendapatkan curahan ilmu sekaligus pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan senantiasa menjadi motivasi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu melembutkan hati kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Informasi kegiatan Majelis Subuh Al-Fajriyah yang akan disampaikan agar diketahui oleh seluruh jamaah Majelis Subuh Al-Fajriyah. Hari ini kegiatan Majelis Subuh Al-Fajriyah bertempat atau tertanggal 1 Safar 1444 Hijriah. Kita sama-sama 28 Agustus 2022 kita sama-sama berada di Masjid Ummul Qura Pondok Pesantren Hidayatullah dengan pembicara Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Abdul Ghani Jamal Ishaq. Salat subuh diimami oleh yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Ruhul Muhammad dan pembacaan sholawat dustur oleh Ustaz Muhammad Yaqub. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan jasmani dan rohaninya, panjangkan umurnya, berkah ilmunya, dan senantiasa bisa sama-sama selalu berada dalam Majelis Subuh Al-Fajriyah. Keadaan keuangan Majelis Subuh Al-Fajriyah tertanggal 21 Agustus 2022 yaitu sebesar 24.550.500 rupiah. Pemasukan pada hari ini, infak dari jamaah Subuh Al-Fajriyah 1.039.000 rupiah. Iuran dari Masjid Ummul Qura belum. Dan infak yang dari Masjid Uswatun Hasanah Ahad lalu 75.000 rupiah. Dan pemasukan pada hari ini sebesar 1.114.000 rupiah. Untuk operasional Subuh Al-Fajriyah
Rp700.000, dan kemarin kita keluarkan untuk santunan yatim sebagai tambahan dari masjid untuk masjid-masjid yang ada atau yang tergabung dalam Majelis Subuh Al-Fajriyah, Rp4.400.000, sehingga jumlah pengeluaran Rp5.100.000, dan saldo akhir keuangan Majelis Subuh Al-Fajriyah yaitu Rp20.564.500. Sekali lagi, saldo akhir sampai hari ini Rp20.564.500. Laporan ini dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara 1 Bapak Haji Sunarto, Bendahara 2 Bapak Haji Adi Sugandi, dan Ketua Majelis Subuh Al-Fajriyah Nizar Salim. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan dari rezeki yang Allah berikan untuk menjadi manfaat buat keberlangsungan Majelis Subuh Al-Fajriyah, dan insya Allah Allah ganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Allah hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk kegiatan Majelis Subuh Al-Fajriyah Ahad yang akan datang 4 September 2022, insyaallah kita bertempat di Musholla Al-Barakah Kalimulia. Musholla Al-Barakah Kalimulia. TKM ada, selalu siap beliau. Alhamdulillah. Mungkin rutenya masih ada yang belum hafal, ya. Arahnya Makam Pahlawan lurus, ya. Makam Pahlawan Kalimulia lurus ke arah jembatan yang warna apa tuh? Ya, banyak arah jembatan untuk nyebrang ke Pondok Pesantren Balai Rombeng. Ya. Itu yang kegiatan Subuh Al-Fajriyah yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah panjangkan usia kita, dan kita bisa berkesempatan untuk senantiasa bisa hadir dalam kegiatan Majelis Subuh Al-Fajriyah. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan atas nama pengurus Majelis Subuh Al-Fajriyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk doa nanti dipimpin oleh Ustadz Ruhul Muhammad. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahazilna wa'alakum salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina ya Rabbana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna lil haqq wa la tariqal mustaqim bil kalamil 'azim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshuna ta'abbudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها
بعد الممات. اللهم يسر أمورنا كلها وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.